Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan taklim kita kali ini. Dan tema hari ini adalah masih seputar panca indera ketakwaan yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Minhajul Abidin. Di antara yang paling menentukan ketakwaan seseorang atau baik buruknya seseorang itu adalah hati. Ini indera yang kelima itu adalah hati. Karena hati adalah tuan dari seluruh anggota tubuh yang lain. Jika hati tersebut baik, maka yang lain juga baik. Dan jika hati tersebut buruk atau tidak baik, maka seluruh panca indera yang lain juga buruk. Yang saya maksud panca indera itu bukan panca indera biologis ya, tapi panca indera ketakwaan, yaitu pendengaran, penglihatan, ucapan, kemudian pencernaan ya, makanan gitu, perut ya, kemudian juga hatinya. Ini panca indera ketakwaan. Kata Imam Ghazali, kalau seseorang itu ingin meraih ketakwaan, maka harus menjaga 5 inderanya tersebut atau 5 anggota tubuhnya tersebut yang disebut dengan panca indera ketakwaan. Nah, yang berikutnya adalah hal yang paling menentukan seseorang itu bisa istiqomah atau bisa menjaga ketakwaannya itu adalah hatinya, kondisi hatinya. Kalau hatinya itu dalam keadaan baik, maka dia akan mudah untuk menjaga takwanya. Tapi kalau hatinya buruk, dia akan tidak bisa atau kesulitan menjaga ketakwaannya. Yang pertama ada 4 ya, ada 4 hal yang dapat merusak hati kita, dapat mengotori hati kita, dapat menjadikan binasa hati kita. Kata beliau, afatul qalbi arbaun. Afat itu kebinasaan, kehancuran atau kerusakan. Hati itu ada arbaun, ada 4. Yang pertama adalah tulul amal. Tulul amal, terlalu panjang angan-angan, panjang keinginan, atau terlalu fokus kepada keduniaan. Orang yang terlalu panjang angan-angannya itu menandakan bahwa dirinya itu menganggap akan hidup selamanya di dunia. Orang yang panjang angan-angannya itu berarti dia tidak punya perhatian kepada kehidupan akhiratnya. Padahal kehidupan setelah dunia ini adalah kehidupan yang sesungguhnya, abadi. Wa ma hadhil hayatud dunya illa laibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu hanya sendagoro dan main-main. Wa inna daral akhirah lahyal hayawan. Kehidupan sesungguhnya, kehidupan sebenarnya, kehidupan yang hakiki itu nanti al-akhirah, itu di kehidupan akhirat. Jadi kita tidak diciptakan untuk dunia, kita diciptakan sebenarnya untuk menghuni akhirat. Tetapi harus melalui dunia sebagai darul bala wal imtihan, sebagai tempat ujian dan juga tempat beramalnya. Tidak ada kesempatan lain, tidak ada waktu lain, tidak ada umur lain untuk menyiapkan bekal ke akhirat kecuali melalui darul imtihan ini, kecuali melalui tempat ujian ini.
Itu panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan dia akan mengerahkan seluruh potensi hidupnya itu untuk materi. Orang yang panjang angan-angan dia akan mengerahkan seluruh potensinya, tenaganya, pikirannya, ilmunya, atau mungkin waktunya itu untuk materi dan juga mungkin jabatan atau mungkin yang sejenisnya. Karena terlalu panjang keinginan, terlalu panjang angan-angannya. Itu akan membuat dia disibukkan fokusnya dari akhirat untuk dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua itu sama sekali bukan untuk tujuan itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semata-mata tujuannya itu hanya satu, beribadah kepada Allah dan menjadi khalifahnya atau wakilnya untuk memakmurkan bumi yang dianugerahkan kepada kita. Itu dua tujuan manusia diciptakan dan ditempatkan di dunia. Satu adalah untuk beribadah kepada Allah, dan yang kedua untuk memakmurkan bumi itu, menjaga bumi itu dari kerusakan. Atau kita sering menyebutnya dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita adalah sebagai khalifah Allah. Vertikal kepada Allah adalah beribadah, dan horizontal kepada makhluk Allah itu dengan jadi khalifah, dengan jadi pengelola bumi yang baik. Baik, itu penyakit hati yang pertama, atau afatul qalbi al-ula, ya. Kerusakan hati yang pertama itu adalah panjang angan-angan, sehingga dia melupakan tujuan utamanya di dunia. Supaya kita bisa melaksanakan tugas ibadah kita dan khilafah kita di dunia ini, Allah memberikan modalnya, ya, yaitu kesehatan, kemudian rezeki, ya, kemudian pengetahuan, akal, ya, kemudian juga mungkin supaya lebih lengkap dikasih pasangannya, supaya lebih lengkap dikasih keturunannya. Itu semua semata-mata untuk kita bisa melaksanakan tugas utama, yaitu ibadah kepada Allah. Tapi banyak orang yang ketipu, karena memang dunia sifatnya menipu. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma hadhil hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia itu tipuan atau palsu. Tetapi sangat disayangkan banyak orang yang ketipu dengan kepalsuan dan mengabaikan yang utama. Yang utamanya adalah ibadah, ya, dikasih modal sama Allah, sehat, usia, ilmu, badan, ya, keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya. Tetapi sangat disayangkan malah orang fokus dengan modalnya dan lupa dengan tujuannya. Nah, ini perlu diperhatikan kita semua, ya, agar senantiasa mewaspadai penyakit hati yang paling sering membawa manusia secara tidak sadar, menggiring manusia kepada fokus di kehidupan dunia dan lupa dengan akhirat. Silahkan ambil dunia sebanyak-banyaknya, silahkan keruk dunia sesukanya, silahkan ambil bagian dari dunia sesukanya. Tetapi wala tansa wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Tapi jadikan itu semua untuk mencari darul akhirah, negeri akhirat. Kan itu proporsi yang Allah inginkan dari kita selaku hambanya dari dunia itu. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang kau dapatkan di dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi bolehlah kau ambil bagian dari dunia untuk kau nikmati, kau senang-senang di dalamnya dan sebagainya. Tetapi tujuan dari semua itu adalah wabtagi bima ataqallah darul akhirah. Penyakit yang kedua, istijal. Tergesa-gesa.
atau rusuh atau ingin segalanya itu cepat didapat gitu. Itu penyakit hati yang kedua itu. Instan. Ingin kaya instan. Ingin senang-senang instan, bukan nyari nikah yang halal tapi nyari yang bukan halal. Ingin makan yang bagus instan, dia malah ngambilnya yang haram ya. Kita nggak menjelaskan yang fisik, kita sedang membahas yang batin ya. Kita bahas yang batin. Jadi afatul qalbi as-saniyah, perusak hati yang kedua itu adalah istijal, tergesa-gesa. Tidak sabar. Tidak sabar dalam doanya, tidak sabar dalam ibadahnya, tidak sabar dalam tawakalnya, tidak sabar dalam istiqomahnya. Ada orang yang tidak sabar menunggu janji-janji Allah di dunia, ada. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau kita rajin sholat rezekinya lancar. Loh, kok udah sholat begitu rupa masih saja rezekinya ripuh misalkan. Itu dia nggak sabar. Kata Allah, kalau kita ibadahnya banyak nanti hatinya tenang. Kok saya sudah ibadah terus nggak tenang-tenang. Ini menunjukkan bahwa dalam dirinya itu ada ketergesa-gesaan. Kata Allah, kalau minta kepadanya diijabah. Ud'uni astajib lakum. Tapi saya sudah seumur hidup berdoa kok nggak diijabah. Itu istijal. Itu adalah sikap tergesa-gesa. Sikap yang tidak sabar, tidak punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan istijal ini karena dampaknya akan jatuh kepada buruk sangka kepada Allah. Jatuhnya akan kepada pesimis dengan rahmat Allah. Padahal Allah sudah melarangnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Banyak orang yang tergesa-gesa dalam doanya, dalam ibadahnya, dalam istiqomahnya, dalam yang lain-lain sebagainya. Ada orang yang istijal, tergesa-gesa dalam thalabul ilmi. Saya sudah belajar tahunan tapi kok nggak bisa-bisa. Istijal. Harusnya dia introspeksi kenapa begitu, tetapi malah yang dikedepankan adalah istijalnya. Tergesa-gesa akhirnya suudzon kepada Allah SWT dan kehilangan harapan kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah perusak hati yang paling kronis, akut, itu adalah hasad atau hasud. Apa itu? Iri dengki atau sikap yang tidak ridho, tidak ikhlas, tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat. SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu adalah penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu hasad. Dalam definisi para ulama, hasad itu adalah berharap nikmat yang ada pada orang itu hilang. Baik berpindah kepada dia atau hilang aja. Yang penting dia nggak punya nikmat itu. Bisa hasad kepada jabatan, bisa hasad kepada materi, bisa hasad kepada yang lain-lain. Saking dahsyatnya hasad, saking bahayanya iri dan dengki ini, Rasulullah SAW sampai menyebutnya dia sebagai pemakan kebaikan. Jauhilah hasad, karena hasad itu dapat menghapus kebaikan-kebaikan seperti api menghapus atau memakan kayu bakar. Kalau kita punya tumpukan kayu yang kering, kita bakar, kira-kira bakarannya gimana tuh? Cepat. Kita ibaratkan kayu bakar itu adalah kebaikan kita, lalu api itu adalah iri dengki kita. Kadang kita iri dengan kekuasaan seseorang, kadang kita iri dengan materi seseorang, kadang kita iri dengan kehidupan seseorang, kebahagiaan orang kita iri. Itu kata Rasulullah SAW, hal itu akan menghapus kebaikan-kebaikan kita seperti api membakar kayu yang kering.
cepat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, api itu sifatnya membara. Artinya apa? Orang tersebut seluruh waktu, tenaga, pikiran, dan perhatiannya itu akan terpusat kepada gimana caranya supaya orang itu tidak bahagia, tidak senang atau hilang. Atau nikmatnya itu hapus dari dia. Jadi akan hancur dengan sendirinya orang seperti itu. Akan hancur dengan sendirinya. Dari pagi mikirinya orang lain. Ya. Siang hari yang dipikir orang lain. Sore hari juga mikirin orang lain. Akhirnya dia hancur. Bikin stres, depresi. Ya, kita tahu kalau stres itu kan secara medis itu akan merusak ya fisik dan mental kita. Itu akan berdampak kepada sakit fisik juga pada akhirnya. Jadi berbahaya sekali hasad ini. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, jauhilah hasad karena hasad itu telah menghancurkan Bani Israel masa lalu. Fa innal hasada ahlaka man kana qablakum. Orang hasud itu dulu penyakit hasad di Bani Israel itu hilang gitu. Nah, gimana caranya menghilangkan hasad? Cara menghilangkan hasad yaitu dengan mendoakan kebaikan kepada nikmat orang lain. Kita bisa mengucapkan selamat atas karunia yang diterima, atau kita bisa mengucapkan barakallahu fik, atau kita bisa mengucapkan masya Allah. Itu dapat menghilangkan hasad. Yang terakhir, penyakit hati yang paling menghancurkan lagi adalah al-kibru. Al-kibru itu adalah rasa sombong. Al-kibru atau takabur ya, itu sombong. Sombong itu definisinya menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Suatu hari para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ada orang yang pakai baju bagus, jamnya bagus ya, kendaraannya bagus lah kalau bahasa kita sekarang, apakah itu sombong? Nabi menjawab bukan. Sombong itu bukan baju baru, baju bagus, pakaian bagus, kendaraan bagus, jam bagus, sepatu bagus, bukan. Sombong itu bukan itu. Sombong itu adalah merendahkan manusia dan menolak kebenaran. Dikasih tahu yang benar tapi ngalonyeng, itu sombong itu. Dikasih tahu yang benar malah ngajak debat, itu orang sombong itu. Dikasih tahu malah ngabalik-balikan, itu orang sombong, angkuh. Dan itu sombong itu tidak ada sama sekali tempatnya di surga nanti. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Misqala dzarratin, walaupun hanya sebesar biji sawi, biji jagung. Kalau ada sebesar biji sawi kesombongan, maka dia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah 4 penghancur atau 4 penyakit hati yang paling merusak ya, yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai afatul qalbi ya, perusak hati. Satu adalah terlalu panjang angan-angannya, yang kedua adalah tergesa-gesa, dan yang ketiga adalah hasad, yang keempat adalah sombong atau takabur. Ya. Sebagai lawan dari itu berarti kebalikannya. Kalau panjang angan-angan, kita bisa menyikapinya dengan membatasi angan-angan kita. Jangan terlalu dikuasai atau dikendalikan oleh ambisi-ambisi duniawi. Bukan berarti tidak boleh semangat mencari dunia, harus mencari dunia itu harus semangat. Ya, bahkan kalau kita lihat dalam fikih ibadah kita tidak diperintahkan untuk mencari uang supaya ibadah haji, enggak. Kita tidak disuruh untuk mencari uang supaya bisa umroh, supaya bisa berzakat, tidak. Itu mah kalau ada. Ya. Kita tidak disuruh untuk habis-habisan nyari rezeki supaya bisa haji, enggak. Karena konteks haji itu liman istata'a ilaihi sabila. Kalau mampu berangkat, kalau tidak ya enggak usah mati-matian nyari itu. Zakat juga sama, kalau tidak mampu ya sudah. Bisa dengan cara lain sedekah. Haji juga bisa dengan cara lain, mungkin umrah dulu. Atau bisa dengan cara lain, yaitu menjaga sholat isyraq kita. Sholat suruh, kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh
duduk di masjid kemudian tunaikan sholat syuruk, maka dia seperti orang yang menunaikan haji dan umroh secara sempurna. Walaupun sebagian riwayatnya ada yang melemahkan, tetapi Syekh Albani itu mensahihkan riwayat ini. Dan para ulama besar itu menganjurkan untuk bisa dapat melaksanakan sholat syuruk ini. Jadi yang mengatakan hadis ini sahih itu lebih banyak daripada yang mengatakan hadis ini lemah. Sehingga alangkah baiknya kalau kita menjaga. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah kita tidak disuruh untuk habis-habisan mencari bekal supaya kita bisa berhaji atau berzakat atau lain sebagainya. Kita hanya disuruh untuk kalaupun habis-habisan mencari dunia itu untuk menafkahi keluarga kita. Silahkan tuh habis-habisan nyari nafkah untuk keluarga, tetapi tetap dengan menjaga adab-adab syar'inya. Tetap menjaga adab-adab syar'inya, tidak boleh dilanggar. Ya. Jadi di dalam fikih sendiri itu bahkan untuk tujuan mulia seperti haji dan zakat itu kita tidak disuruh untuk habis-habisan kemudian sampai melalaikan kita dari ibadah-ibadah penting, ya, ibadah seperti sholat dan sebagainya untuk mencari bekal ibadah, apalagi kalau bekal itu bukan untuk ibadah. Ya. Orang mencari dunia untuk ibadah saja seperti mengejar penghasilan supaya bisa haji atau bisa berzakat, itu tidak boleh melalaikan kewajiban utama yaitu sholat dengan baik gitu. Apalagi kalau mencari kekayaannya bukan untuk tujuan ibadah, hanya untuk mencukupi dan untuk kebahagiaan dunia gitu. Jadi untuk bersenang-senang, apalagi gitu. Jadi untuk tujuan ibadah saja kita tidak disuruh untuk habis-habisan dan melupakan kewajiban utama yaitu ibadah, apalagi untuk yang tidak tujuannya adalah untuk ibadah. Dan solusi atau obat istijal atau tergesa-gesa, terburu-buru yaitu ta'anni fil umur, yaitu senantiasa ta'anni itu tenang, kalem gitu. Tetap fokus kepada harapan-harapan dari Allah, tetap fokus kepada janji-janji Allah, tidak tergesa-gesa dengan hal-hal yang terlihat oleh mata gitu. Dan adapun untuk menghilangkan hasad atau iri dengki, yaitu tadi dengan cara banyak bersyukur. Dengan cara banyak bersyukur. Hasad itu hanya boleh dalam dua hal, Pak. Hasad itu boleh dalam dua hal. Yang pertama adalah iri kepada ilmu seseorang yang disampaikan, dan yang kedua iri kepada sedekah seseorang yang banyak. Hasad hanya boleh untuk dua hal, kecualikan itu. Iri kepada sedekah seseorang dan iri kepada ilmu seseorang. Selain dua itu tidak boleh ada hasad. Nah, kita terbalik. Hari ilmu teiri, hari sedekah teiri, tetapi kalau kepemilikan kita iri gitu. Kita hasad, ini terbalik. Dalam hadis lagi tota ila fil isnain atau la hasada ila fisnatain, tidak ada hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama adalah seseorang yang Allah kasih ilmu lalu diajarkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah iri, hasad kepada seorang yang dikasih harta dan Allah mudahkan dia bersedekah kepada masyarakat. Yang terakhir itu obat dari kesombongan adalah at-tawadu. Tawadu yaitu rendah hati, handap asor, DP tepo saliro, nondeta someah, itu adalah obat dari kesombongan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali dari penjelasan kitab ini kita dapat senantiasa menjaga hati kita dari penghancur-penghancurnya, perusak-perusaknya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau hati kita itu baik, hati kita itu bersih, itu memudahkan kita dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sering menimpa itu istiqomahnya, ya. Kita diingatkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk bertakwa dan menjaga istiqomah, ya, dengan cara thalabul ilmi misalnya. Tetapi kadang-kadang sering ada godaan kita istiqomah. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar
apa yang kita peroleh dari ilmu, apa yang kita peroleh dari ibadah kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara istiqomah yang paling ampuh yaitu dengan bermajlis, bermujalasah, baik itu majlis ilmu maupun majlis zikir. Majlis zikir itu misalkan baca Quran dan sebagainya. Majlis ilmu ya seperti ini. Ini adalah salah satu upaya supaya kita dapat istiqomah. Ya, mudah-mudahan. Amin. Kita barangkali ada pertanyaan Pak, mungkin 1-2 silakan. Barangkali ini sudah lewat 5 menit sebenarnya dari 30 menit. Kita cukupkan saja kalau tidak ada pertanyaannya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.